Kemudian tahun 2017 beliau punya inisiatif untuk mendirikan media online, lalu mengajak saya karena katanya hanya abang yang saya percaya untuk memimpin tagar ini. Jadi kami memulai membuka tagar.id itu 11 Januari 2017. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Vetra Tumanggor, Redaktur Eksekutif Tagar.id, Dewan Eksekutif Tagar Institute, sekaligus salah satu pendiri Tagar.id, yang baru saja kehilangan sahabat terdekatnya, Victor Sirait, pendiri sekaligus CEO Tagar.id yang telah meninggal dunia pada Kamis dini hari 18 Februari 2021 akibat serangan jantung di usia 47 tahun. Begitu mendengar kabar duka ini, Pak Vetra yang tinggal di Siantar langsung ke Jakarta untuk mendampingi keluarga Victor Sirait dan juga ikut kembali ke Sumatera untuk memakamkan jenazah Victor Sirait di Porsea. Bagaimana perjuangan mereka dalam mendirikan dan membesarkan Tagar sejak 11 Januari 2017? Langsung saja kita sapa. Halo Pak Vetra, apa kabar Pak? Ya, halo Kori, kabar baik. Pak Vetra, sebelum kita bahas soal Tagar Pak, bisa diceritakan dulu awal mula persahabatan Anda dengan Victor Sirait Pak? Ya, terima kasih Mbak Kori. Saya sudah lama bersahabat dengan Pak Victor Sirait, itu dimulai tahun 1994. Ya, jadi sekitar 26 tahun ya. Sudah 26 tahun itu diawali ketika beliau masuk ke Universitas di Ponorogo, Semarang, jurusan Teknik Sipil. Lalu kemudian persahabatan kami dimulai ketika kami bersama-sama kuliah di Semarang, walaupun sebenarnya beliau hanya sebentar di Semarang, hanya 1 tahun, karena kemudian tahun berikutnya 95 beliau diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Nah, setelah beliau kuliah di Bandung, persahabatan tetap jalan, ya, persahabatan tetap jalan sampai kemudian beliau lulus dari ITB, saya juga lulus dari Undip dan sama-sama bekerja di Jakarta. Selama bekerja di Jakarta, kami tetap menjalin persahabatan, bahkan di banyak tempat kami saling menopang, saling membantu, ya. Dan kemudian tahun 2017 beliau punya inisiatif untuk mendirikan media online, lalu mengajak saya karena katanya hanya abang yang saya percaya untuk memimpin tagar ini. Jadi kami memulai membuka tagar.id itu 11 Januari 2017. Begitu, Kori. Awal mulanya apa Pak gagasan membangun Tagar ini dan niat Pak Victor sendiri apa nih Pak membangun Tagar? Ya, jadi awal mulanya itu adalah karena media online ini kan media masa depan. Jadi awalnya beliau melihat bahwa sudah sejak lama sebenarnya tumbuh media-media online, tapi beliau melihat di luar media-media mainstream masih lebih banyak media-media ini yang tidak kompeten, tidak profesional, dan beritanya tidak bisa dipercaya. Nah, beliau ingin membuat sebuah media sendiri yang bisa menjadi bahan rujukan, bisa dipercaya, dan menjadi media yang profesional. Nah, lalu dia berpikir untuk mengajak beberapa orang yang kompeten di bidangnya untuk mendirikan media online. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah sebagai
salah satu alat perjuangan beliau, sebagai salah satu alat perjuangan beliau, karena beliau itu sebenarnya kan salah satu orang yang punya kepedulian terhadap negara ini, di mana negara ini kan sejak pemilihan presiden 2014 mulai terkotak-kotak atau terkubu-kubu seperti itu, dan itu membahayakan. Media sosial, media online dipenuhi oleh berita-berita yang sangat sulit untuk melihat siapa yang bisa dipercaya. Nah, dasar itulah beliau kemudian untuk mencoba membuat media sendiri yang profesional, tidak hoax, harus berita-berita harus akurat, sehingga bisa dipercaya kemudian. Itulah alasan beliau untuk mendirikan Tagar. Berarti itu juga bisa dibilang termasuk visi dan misi Tagar.id ya Pak? Ya, jelas itu visi dan misi Tagar ID, di mana tujuan utamanya adalah menjadi media yang benar-benar profesional, terpercaya, dan tidak hoax seperti itu. Tagar.id logonya tagar ya Pak, tanda pagar, hashtag. Ya. Kenapa memilih simbol ini Pak, dan apa artinya? Dan juga kenapa memilih nama Tagar Pak? Ya, pertama nama Tagar ini kan memang secara sebutan cukup mudah diucapkan. Cukup mudah diucapkan, dari sisi lafal juga tidak sulit orang-orang untuk mengerti, untuk menulis tagar seperti itu. Kedua, karena memang itu sudah jadi trending ya. Hashtag atau tanda pagar atau tagar itu kan memang sesuatu yang sudah booming di kalangan semua orang ya, yang mengerti tentang media sosial, tentang perkembangan teknologi, semua pasti mengerti apa yang disebut dengan hashtag, apa yang disebut dengan tagar. Jadi sebenarnya berita-berita tagar juga mengikut apa yang menjadi trending, ya, apa yang menjadi hashtag, apa yang menjadi trending, semacam itu kok. Sebenarnya apa sih Pak, terutama hal-hal yang menyatukan Pak Vetra dan Pak Victor sehingga tercipta chemistry untuk bersama-sama membangun Tagar Pak? Ya sebenarnya karena memang kita punya kepedulian tentang negara ini, di mana kita ingin ada informasi-informasi yang profesional, informasi yang akurat, informasi yang benar-benar terpercaya bagi para pembaca, sehingga pembaca menemukan satu informasi, satu bahan rujukan untuk bisa mendapatkan informasi yang benar-benar terpercaya, semacam itu, Kori. Berarti benar-benar karena peduli terhadap negara ya Pak ya, bukan karena ada tujuan politik lagi ya Pak ya? Ya sebenarnya kan begini, memang harus diakui bahwa Pak Victor salah satu pendukung dari Pak Jokowi, ya, tapi bukan kemudian menjadi pendukung yang fanatis seperti itu. Pendukung dalam pengertian pendukung yang rasional, dalam arti bahwa sejauh ini Pak Jokowi memang harus didukung dengan segala program-programnya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan diganggu, semacam itu. Jangan diganggu karena banyak hal sebenarnya program-program Jokowi yang sangat baik. Nah, kalaupun ada yang kurang, kalaupun ada yang kelemahan-kelemahan, itu perlu dikritik, tapi jangan diganggu. Semacam itu. Jadi prinsip Pak Victor adalah, prinsip kita semua adalah bagaimana mengawal program-program, salah satunya adalah dengan melalui Tagar ini mengawal semua program-program Pak Jokowi seperti itu. Tentu banyak kelemahan dari banyak program Pak Jokowi, tapi seperti tadi saya ulangi bahwa bukan berarti kalau ada kekurangan kita harus menghajar atau memfitnah atau secara pribadi menyerang Pak Jokowi, semacam itu. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan solusi-solusi terbaik, tapi jangan pernah mengacau balaukan semua program-program, jangan pernah mengacau balaukan negara ini dengan misalnya dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan, semacam itu. Jadi tentu tidak ada yang sempurna, tapi
kita harus mengawal semua program-program Pak Jokowi, terutama program nawacita beliau, agar bisa berjalan dengan baik. Karena semua tujuannya tentu outputnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang diinginkan kita bersama, itu yang diinginkan oleh Pak Victor, bagaimana kita bisa mengawal Pak Jokowi. Tapi bukan mengawal secara membabi buta. Kalau ada yang kekurangan, Tagar juga bisa mengkritik kok, itu semacam itu. Baik, Pak Vetra, selain itu, apalagi nilai-nilai yang diminta Victor Sirait dan juga Anda agar selalu dijaga oleh semua wartawan dalam tulisan-tulisan di tagar.id, Pak? Ya, yang pasti adalah jangan pernah memberitakan sesuatu yang tidak akurat, jangan pernah memberitakan sesuatu yang bisa menimbulkan perpecahan di negara ini. Jadi, sekalipun itu berita benar, sekalipun itu berita yang benar-benar fakta, tapi seandainya berita tersebut bisa membuat perpecahan, bisa memecah belah, ya itu lebih baik tidak usah dipublish seperti itu. Artinya bahwa nilai-nilai yang ingin kita tanamkan di Tagar adalah profesionalisme. Tidak semua berita bisa naik kalau itu bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Ya, jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu tidak hanya ada di Tagar, di semua media profesional tentu prinsip itu ada. Di media-media mainstream juga tentu prinsip-prinsip seperti itu ada, tidak hanya sekedar mengejar page view, tapi juga ada nilai-nilai yang kita ajarkan kepada pembaca, di mana tujuan pers itu sendiri kan salah satu mendidik masyarakat seperti itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang kita pegang penuh sejauh ini dan itu yang ditanamkan nilai-nilainya oleh Pak Victor. Itu sebabnya beberapa kali Pak Victor juga cawe-cawe atau ikut campur jika ada berita-berita yang artinya kurang baik, bisa menimbulkan sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang bisa dinilai oleh masyarakat pembaca itu menimbulkan perpecahan semacam itu, Kori. Baik, Pak Vetra, ini pertanyaan terakhir, Pak. Secara pribadi, bagaimana Anda memandang Victor Sirait secara utuh, Pak? Ya, Victor Sirait itu seorang pejuang, seorang yang dalam hidupnya memegang nilai-nilai kebenaran, seseorang yang sangat baik, ya, seseorang yang sangat baik. Saya bisa bersaksi bahwa beliau ini salah satu putra bangsa yang terbaik, yang tidak segan membantu banyak orang. Kadang-kadang dia tidak melihat kapan, di mana, siapa, sukunya apa, agamanya apa, boleh ditanya. Begitu banyak orang yang dibantu oleh beliau. Ada banyak orang yang anak-anaknya disekolahkan oleh beliau, ya. Ada banyak orang yang kehidupannya dibantu oleh beliau, dan masih banyak lagi nilai-nilai baik yang selalu diperjuangkan oleh beliau. Jadi saya sangat tahu sejak mudanya beliau ini adalah orang yang cukup peduli terhadap sesama, tanpa memandang siapapun, tanpa memandang agama, suku, seperti itu, tanpa memandang latar belakang, sedapat dia mampu, sebisa mungkin dia akan bantu. Jadi itu terbukti ketika beliau kemarin meninggal, begitu banyak orang yang menyayangi beliau, yang datang hadir langsung melayat ke rumah beliau, bahkan ada beberapa banyak orang yang ikut juga menghantar beliau sampai ke Persea di Sumatera Utara untuk mengubur beliau. Demikian, Kori. Baik, Pak Vetra, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat terima selalu, kasih, Kori. Pak Vetra. Ya, terima kasih, Kori. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Vetra Tumanggor, Redaktur Eksekutif Tagar.id, Dewan Eksekutif Tagar Institute, sekaligus salah satu pendiri Tagar.id dan juga sahabat Victor Sirait. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.